Pemirsa, sebuah bus menabrak truk kontainer yang terparkir di pinggir jalan di Kulon Progo, Yogyakarta pada pagi tadi. 2 orang tewas dan lainnya luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Wates, Purworejo, Desa Sindutan, Kulon Progo, Yogyakarta. Bus bermuatan 7 penumpang menabrak truk kontainer bermuatan benang yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga sopir bus Sugeng Rahayu mengantuk, sementara truk yang parkir tidak menyalakan lampu darurat. Kondektur dan 1 penumpang tewas, 3 lainnya luka-luka. Evakuasi pun berjalan dramatis. Tim dari Basarnas serta PMI Kulon Progo mengeluarkan korban terjepit dengan peralatan ekstrikasi yang merupakan alat khusus untuk mengevakuasi korban yang terjepit. Sementara kendalanya karena bisnya terlalu masuk ke tronton juga kita kendalanya di alat beratnya untuk menarik badan bis. Demikian. Kalau untuk proses evakuasi korban tadi lama nggak, Dan? Yang ada yang tergencet mungkin? Tadi untuk evakuasi korban kebetulan dibantu dari Basarnas, jadi agak cepat karena peralatan dari Basarnas cukup memadai. Sementara evakuasi bangkai bus sempat membuat kemacetan karena harus menggunakan alat berat. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, truk bermuatan air mineral terguling dan menimpa sebuah warung kelontong di Jalan Marta Dinata, Mamaju, Sulawesi Barat. Rem truk bermuatan air mineral diduga tidak berfungsi sehingga truk kehilangan kendali hingga akhirnya terguling. Truk berikut muatannya menimpa sebuah warung kelontong di pinggir jalan. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, supir truk masih dalam pemeriksaan polisi. Pelaku pembunuhan anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di kawasan Cimanggis, Jawa Barat ditangkap Satreskrim Polres Metro Depok. Pelaku membunuh korban saat berusaha melerai perkelahian antara pelaku dengan sejumlah orang. Kurang dari 24 jam dari penemuan jenazah Sertu Yorhan Lopo, Satreskrim Polres Metro Depok menangkap Ivan. Pria ini merupakan pelaku tunggal pembunuhan terhadap anggota TNI yang jenazahnya ditemukan di kebun di daerah Cimanggis, Depok. Saat diperiksa, Ivan mengaku pembunuh korban dengan cara menusuknya di bagian jantung dengan pisau lipat. Masalahnya apa? Iya. Masalahnya berantem. Oh, berantem. Iya. Awalnya kenapa emang, Pak? Tanya dari awal lagi saya pusing. Korban ditusuk saat berusaha melerai perkelahian pelaku dengan sejumlah orang yang terlibat cekcok. Untuk proses hukum, pihak TNI menyerahkannya ke kepolisian. Ya, antara saudara M dengan A ini sebenarnya konflik biasa. Ketersinggungan saja dengan kata-kata. Ini semuanya pelaku satu suku. Sementara itu, duka menyelimuti keluarga almarhum Sertu Yorhan Lopo. Sejumlah anggota TNI rekan korban di Resimen Zeni Konstruksi, Yonzikon, Pusat Zeni Angkatan Darat datang menyampaikan ungkapan duka. Pihak keluarga tak kuasa menahan kesedihan atas kepergian korban. Sertu Yorhan Lopo ditemukan tak bernyawa di daerah Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat pada Kamis pagi. Jenazah korban ditemukan oleh warga yang sedang melintas di area lahan kosong yang dipenuhi rumputan dalam posisi terlentang. Saat ditemukan terdapat luka bekas tusukan di badannya. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih menjadi misteri. Untuk mencari pelaku pembunuhan, polisi kembali memeriksa Yosef, suami korban, untuk ke-12 kalinya. Lebih dari 1 bulan pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat masih belum terungkap. Polisi terus bekerja sama untuk mengungkap kasus ini dengan mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi, termasuk suami korban. Terakhir, polisi memeriksa Yosef, suami korban, pada Kamis kemarin. Yosef diperiksa selama 9 jam dengan didampingi kuasa hukumnya. Tadi pun kita, kalau untuk Pak Yosef, saya nemenin berdua ini tidak terkait masalah itu. Hanya terkait 16, 17, dan 18. Jawaban Pak Yosef sendiri seperti apa, Pak? Masih sama, masih tetap seperti yang di BAP sebelumnya bahwa
bahwa rangkaian peristiwanya masih sama gitu. Tidak ada yang berubah dari keterangan dari awal sampai hari ini. Dalam kasus ini lebih dari 25 saksi diperiksa dan barang bukti ditelusuri, namun belum ada titik terang siapa pelakunya. Belakangan polisi juga memeriksa CCTV untuk menjawab isu beredar jenazah kedua korban akan dibuang menggunakan mobil milik korban namun gagal karena mobil dilengkapi kunci rahasia. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali akan berkantor di Papua selama PON ke-20 digelar. Menpora mengklaim telah mendapatkan izin dari Presiden. Dan saya sendiri seperti yang kami sampaikan tadi, saya akan berkantor di Papua. Saya sudah minta izin Pak Presiden, Pak Mensesnek tadi juga pagi saya sudah komunikasi dan sudah diizinkan. Sudah diizinkan saya akan berkantor di Papua sampai dengan PON selesai. Ya pemirsa, TNI Angkatan Laut khususnya seluruh awak KRI Kerapu 812 melaksanakan geladi tugas tempur di Laut Perairan Sorong, Papua Barat. Selain latihan tempur, KRI Kerapu 812 juga dipersiapkan untuk pengamanan pelaksanaan PON ke-20 di Papua. Marilah kita berdoa memohon supaya operasi kita diberikan keamanan, kelancaran. Untuk meningkatkan profesionalisme dan kesiapan operasi Alutsista, jajaran Koarmada 3, jajaran TNI Angkatan Laut menggelar geladi tugas tempur di perairan Sorong, Papua Barat. Latihan diikuti oleh seluruh awak KRI Kerapu 812, lengkap dengan peralatan tempur yang dimiliki. Dalam latihan ini, prajurit TNI Kerapu menunjukkan kemampuan uji tembak menggunakan meriam dengan sasaran tembak Tomato Killer di tengah laut. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur tempur, patrol, dan SAR, KRI Kerapu 812 juga disiapkan untuk mengawal perairan selama Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua yang berlangsung 2 hingga 15 Oktober mendatang. 812. Tim Liputan iNews melaporkan. Napoli raih kemenangan telak di Giornata kelima Liga Italia Serie A usai menghajar Sampdoria 4 gol tanpa balas. Informasi akan hadir untuk Anda, tetaplah di iNews Malam.